Halo, selamat bertemu lagi dengan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA pada bab materi dan perubahannya bagian ketiga. IPA itu mudah dan menyenangkan. Materi berdasarkan komposisinya dibagi menjadi 3, unsur, senyawa, dan campuran. Campuran sendiri dibagi menjadi 2, ada homogen dan heterogen. Campuran homogen disebut dengan larutan. Kita akan bahas yang pertama berkaitan dengan pemisahan campuran. Ada dengan cara sentrifugasi, destilasi, kromatologi, filtrasi, Filtrasi merupakan metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring atau filter berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya. Contoh, menyaring air yang tercampur dengan pasir disaring dengan kertas saring sehingga pasir akan tertinggal di kertas saring. Ingat kata kuncinya, filtrasi adalah proses penyaringan dengan alat kertas saring. Zat yang tertinggal disebut dengan residu. Hasil saringannya disebut dengan filtrat. Perhatikan alat filtrasi. Kurang lebih demikian analogi alatnya. Sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan teknik pemisahan campuran yang dilakukan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dikarenakan ukuran yang sangat halus dan berjumlah sedikit. Gaya sentrifugal sendiri adalah efek semu yang ditimbulkan ketika sebuah benda melakukan gerak melingkar. Biasanya, alat ini digunakan untuk memisahkan komponen darah. Bentuk alat sentrifuge, di dalamnya terdapat mikrotub yang digunakan untuk menampung darah. Kemudian alat sentrifuge tersebut akan berputar sedemikian rupa dengan batas waktu tertentu. Sublimasi merupakan pemisahan campuran pada zat-zat yang dapat menyublim. Ingat, perubahan dari zat padat ke zat cair disebut dengan mencair, zat cair menjadi gas disebut menguap, dan dari gas menuju zat padat disebut dengan mengkristal. Sedangkan dari zat cair ke padat membeku, zat gas ke zat cair mengembun, dan zat padat ke zat gas adalah menyublim. Sublimasi digunakan untuk memisahkan campuran iodin dengan garam. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen, yaitu berupa molekul yang berada dalam larutan. Contohnya adalah memisahkan zat warna dalam tinta. Selanjutnya ada destilasi.
Disebut juga dengan proses penyulingan. Destilasi adalah metode pemisahan dan pemurnian dari cairan yang mudah menguap. Kata kuncinya adalah perbedaan titik didih cairan pada tekanan tertentu. Alat destilasi seperti ada pada gambar. Kemudian ada perubahan materi, ada perubahan fisika, perubahan kimia, dan reaksi kimia. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika merupakan perubahan suatu materi yang tidak disertai terbentuknya suatu materi baru. Selanjutnya ada perubahan kimia. Merupakan perubahan suatu materi yang menghasilkan materi baru. Tentukan termasuk perubahan fisika atau kimiakah perubahan-perubahan yang ada di bawah. Reaksi kimia meliputi macam-macam reaksi kimia, ciri reaksi kimia, dan faktor yang mempengaruhi reaksi kimia tersebut. Macam-macam reaksi kimia, ada proses penggabungan. Contoh, A plus B menjadi AB. Dalam hal ini 2Mg dalam bentuk solid atau padat bereaksi dengan oksigen dalam bentuk gas menjadi 2MgO menjadi sifat padat. Sedangkan penguraian, kebalikan dari penggabungan, yaitu pemecahan antara AB menjadi A dan B. Misal, 2H2O berbentuk liquid, cairan, dan 2H2 berbentuk gas, oksigen, gas. Ciri reaksi kimia menghasilkan endapan, menghasilkan perubahan warna, menghasilkan gas, menghasilkan perubahan suhu,
Adapun faktor yang mempengaruhi reaksi kimia adalah ukuran partikel atau konsentrasi zat, dan yang kedua adalah suhu. Hal yang perlu diingat adalah materi dan perubahannya merupakan bentuk-bentuk kimia atau perubahan-perubahan zat dari zat padat, gas, cair, kemudian bentuknya ada senyawa, unsur, dan campuran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar.